Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fridevani Tompul. Saya dari program studi manajemen semester 4 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai tugas mata kuliah perencanaan sumber daya manusia, yang mana yang menjadi pokok pembahasan dari diskusi kami yaitu tentang perencanaan rekrutmen dan juga seleksi. Nah, sebelum itu saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya yang sudah ikut berpartisipasi untuk mengerjakan hasil diskusi kami ini, yaitu ada juga Delvin Surya Hamdani Girsang, Ashifa Azhara, dan juga Krista Tiara Turnip. Dan langsung saja saya akan memulai untuk presentasenya mengenai perencanaan rekrutmen dan seleksi. Nah, jadi di dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, sumber daya manusia itu sudah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pasti akan lebih mampu bersaing serta mencapai tujuan strategisnya. Oleh karena itu kan, perencanaan rekrutmen dan seleksi menjadi aspek yang sangat krusial dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi rekrutmen dan seleksi ini bukan hanya sekedar proses administratif ya. Jadi dalam mendapatkan tenaga kerja dia bukan hanya sekedar proses administratif dan seleksi, tetapi juga bagian dari strategi yang akan menentukan efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menarik kandidat yang terbaik, mengurangi tingkat turnover, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja para karyawannya. Tapi dalam nyatanya atau dalam praktiknya itu banyak perusahaan yang menghadapi tantangan di dalam merancang dan menerapkan sistem rekrutmen ini karena tidak mudah untuk merencanakan dan menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi yang optimal. Makanya perencanaan yang matang itu perlu dalam rekrutmen dan seleksi supaya perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara optimal. Nah, jadi di dalam materi kami ini ada beberapa topik. Jadi ada 5 topik yang akan kami bahas atau yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, apa itu perencanaan rekrutmen dan seleksi. Kemudian topik yang kedua yaitu bagaimana tahapan rekrutmen yang efektif, serta yang ketiga, metode seleksi apa saja yang dapat diterapkan. Yang keempat, tantangan apa yang dihadapi dalam rekrutmen dan seleksi. Lalu yang terakhir itu strategi apa yang bisa meningkatkan efektivitasnya. Nah, jadi kita masuk dulu ke topik yang pertama, yaitu mengenai apa sih perencanaan rekrutmen dan seleksi itu. Jadi, perencanaan rekrutmen dan seleksi itu adalah proses strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik, menilai, dan memilih kandidat yang tepat. Ini berfungsi untuk mengisi posisi-posisi yang tersedia atau posisi-posisi kosong yang tersedia. Proses ini juga punya tujuan untuk memastikan bahwa organisasi itu punya sumber daya manusia yang kompeten dan juga tentunya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Proses ini melibatkan banyak sekali langkah, termasuk perencanaan kebutuhan, strategi rekrutmen, seleksi kandidat, dan juga seleksi akhir. Jadi dalam perencanaan rekrutmen itu ada proses-prosesnya. Yang pertama itu dilakukannya perencanaan dari rekrutmen terlebih dahulu. Nah, apa itu perencanaan rekrutmen? Nah, jadi kan rekrutmen itu kan adalah proses pencarian, pemilihan, dan penarikan individu yang memiliki potensi untuk menjadi bagian dari suatu perusahaan kan. Jadi proses ini itu mencakup tuh berbagai strategi untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Beberapa elemen-elemen yang biasanya yang menjadi elemen utama dalam perencanaan rekrutmen itu yang pertama itu kita menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian job analis atau analisis jabatan. Jadi yang pertama tadi analisis kebutuhan SDM kan kita menentukan jumlah dan jenis karyawan yang kita perlukan berdasarkan rencana strategi perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya dan keputusan bersama dari pimpinan. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke analisis jabatan tadi, yaitu mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, serta keterampilan yang perlu untuk posisi yang ada di perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, sumber rekrutmen. Jadi kita itu mencari gitu, memilih apakah sumbernya ini kita mau rekrut dari sumber-sumber internal, misalnya dari saudara-saudara terdekat, dari karyawan-karyawan kita atau saudara kita, atau mungkin mutasi-mutasi karyawan, atau dari
sumber eksternal, misalnya mengiklankan lowongan kerja kan di LinkedIn atau di Jobstreet, ya ataupun melalui platform-platform rekrutmen online lainnya. Atau ada juga satu lagi platform Indeed, itu lumayan sering juga digunakan untuk mengiklankan lowongan pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, setelah mencari sumber rekrutmennya ini mau dari mana, lalu metode rekrutmennya itu ditentukan, itu cara menarik calon kandidatnya itu mau seperti apa, mau melalui iklan lowongan kerja kah, atau pakai headhunting kah, atau pakai referensi karyawan juga bisa. Nah, kemudian setelah menggunakan metode rekrutmen, lalu dilaksanakan pelaksanaan proses rekrutmen. Jadi menjalankan strategi rekrutmen yang udah dirancang tadi untuk menarik kandidat potensial yang paling pas untuk posisi yang ada. Lalu kemudian ada proses seleksi. Nah, jadi setelah perencanaan rekrutmen tadi sudah dilakukan dengan matang, kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu proses seleksi. Jadi, seleksi itu adalah proses yang lebih lanjut dari rekrutmen, yang bertujuan untuk menyaring dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang telah diatur. Yang telah diatur dalam operasional tentunya sesuai dengan SOP, tugas dan tanggung jawab, strategi serta tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan juga keputusan pimpinan yang telah dilakukan melalui rapat atau diskusi, atau mungkin keputusan yang dilakukan oleh manajer yang memang harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Nah, jadi proses seleksi itu mencakup berbagai tahap, misalnya tes tulis, wawancara atau interview, habis itu uji kompetensi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tahapan ya dalam proses seleksi. Yang pertama itu penyaringan administrasi, menilai CV atau daftar riwayat hidup, kemudian menilai surat lamaran dan juga kualifikasi kandidat. Kemudian ada tes kemampuan, mengukur kemampuan teknis atau psikologis kandidat lewat tes tertulis, tes kepribadian atau asesmen keterampilan. Kemudian yang ketiga ada wawancara atau interview. Nah, jadi ini tahap interaksi langsung tuh antara HRD dan juga calon karyawan. Jadi gunanya untuk mengevaluasi kecocokan kandidat dengan budaya kerja dan posisi yang udah ditawarkan atau yang tersedia. Lalu selanjutnya ada pengecekan referensi, jadi memverifikasi latar belakang dan pengalaman kerja kandidat. Lalu ada juga penawaran kerja, jadi kandidat yang udah lolos seleksi tadi diberikan tawaran kerja dengan rincian posisi, gaji, dan juga benefit. Nah, kadang di tahapan yang inilah dari proses seleksi yang banyak sekali tidak sesuai harapan dari perusahaan dan juga dari calon kandidat tadi. Dia udah lolos seleksi, tapi ketika dibahas tentang gaji, posisi, dan benefit lainnya, dia merasa kurang puas dan akhirnya memutuskan untuk tidak jadi untuk masuk bekerja di situ. Nah, ini akan juga menjadi masalah baru untuk perusahaan. Makanya perusahaan perlu menyiapkan plan B atau rencana cadangan atau keputusan-keputusan lainnya untuk mengatasi hal ini. Nah, setelah kita membahas tentang perencanaan rekrutmen, proses seleksi, nah kemudian dalam hal rekrutmen dan proses seleksi itu pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan faktor yang mempengaruhi rekrutmen dan seleksi. Nah, pasti suatu hal itu ada yang namanya faktor, termasuk juga rekrutmen dan seleksi. Jadi dalam melakukan rekrutmen dan seleksi ini, perusahaan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan sumber daya seperti apa yang akan diterima bekerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi rekrutmen dan seleksi, yang pertama itu sudah pasti faktor internal. Nah, faktor internal itu biasanya berdasarkan kebutuhan organisasi, ya kan? Misalnya kebutuhan organisasi akan karyawan baru, termasuk jumlah, jenis, dan kualifikasinya. Kemudian ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini mempengaruhi cara rekrutmen dan seleksi yang akan dilakukan. Lalu sumber daya yang tersedia untuk rekrutmen dan seleksi ini udah termasuk itu anggaran, waktu, dan sumber daya manusia lainnya. Jadi ini merupakan faktor juga ya. Kemampuan dananya seperti apa dan kebutuhan seperti apa itu akan menentukan proses rekrutmen dan seleksi. Berapa jumlah yang akan diterima karyawannya dan posisi apa yang diperlukan. Lalu berdasarkan strategi bisnis, ini juga akan menjadi faktor internal. Strategi bisnis perusahaan ini akan mempengaruhi kebutuhan rekrutmen dan seleksi. Lalu ada faktor eksternal, di mana
faktor-faktor dari luar ruang lingkup perusahaan, misalnya pasaran kerja, regulasi pemerintah, peraturan pemerintah, teknologi, perubahan demografi, itu akan mempengaruhi dari proses perencanaan dan rekrutmen. Lalu ada faktor psikologis, yaitu motivasi, berupa motivasi kandidat untuk melamar pekerjaan. Kalau misal motivasinya bagus dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, tentu akan lebar jalan untuk dia diterima bekerja di perusahaan itu. Kemudian kepribadian kandidat yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan tim dan menghadapi tantangan. Lalu ada keterampilan, ini udah pasti, skill, soft skill, hard skill. Keterampilan kandidat yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Lalu adanya pengalaman. Nah, ini nih yang paling sering menjadi masalah bagi pelamar kerja, pengalaman. Jadi banyak perusahaan itu, apalagi perusahaan menengah dan besar itu, dia mencari yang sudah berpengalaman karena dia memerlukan orang yang memang sudah mengerti di posisinya gitu. Jadi pengalaman kandidat ini juga akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Semakin banyak pengalaman kandidat, maka semakin besar pula peluang mereka untuk diterima untuk bekerja di suatu perusahaan. Lalu yang keempat ada faktor sosial. Jadi jaringan, relasi dari kandidat itu juga akan menentukan apakah dia akan mudah untuk mencari pekerjaan. Kemudian referensi kandidat akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu kultur dari kandidat juga akan menjadi nilai dari perusahaan. Ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan tim dan menghadapi tantangan. Lalu ada pendidikan akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menerima suatu kandidat yang melamar ke perusahaan mereka. Nah, jadi setelah kita membahas tentang faktor-faktornya, kita masuk ke topik yang selanjutnya, itu tantangan-tantangan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Karena proses rekrutmen dan seleksi ini nggak mudah, pasti ada tantangannya. Nah, jadi tantangan-tantangannya ini bisa bervariasi tergantung pada industri atau perusahaan dan kondisi pasar tenaga kerja yang ada. Jadi beberapa tantangan yang biasanya dihadapi oleh perusahaan itu, yang pertama, kurangnya kandidat yang berkualitas. Banyaknya fresh graduate yang mencoba melamar, sedangkan perusahaan itu mencarinya yang udah berpengalaman. Sulit menemukan calon yang memiliki keterampilan dan pengalaman serta kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini yang paling sering. Kemudian persaingan ketat antar perusahaan dalam mendapatkan talenta terbaik. Lalu ada juga proses yang panjang dan mahal. Jadi rekrutmen dan seleksi ini butuh waktu yang lama, nggak sebentar, karena kita mencari tenaga kerja yang pas untuk menjalankan tugas agar mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian biaya yang tinggi untuk iklannya, tes seleksinya, wawancaranya, pelatihan awalnya, itu akan sangat menjadi proses yang panjang dan mahal. Lalu yang ketiga, persaingan dengan perusahaan lain. Nah, perusahaan harus bisa bersaing dengan organisasi atau perusahaan lain yang menawarkan gaji dan fasilitas yang lebih menarik. Terus talenta terbaik cenderung pasti memilih perusahaan dengan budaya kerja dan jenjang karir yang lebih baik. Lalu akan adanya tingkat turnover yang tinggi. Nah, jadi karyawan yang baru direkrut bisa aja keluar dalam waktu singkat kalau misalnya dia merasa tidak cocok dengan budaya perusahaan atau ekspektasi pekerjaan. Lalu adanya biaya tambahan untuk mencari pengganti jika terjadi turnover yang tinggi ini. Nah, jadi untuk menghadapi berbagai tantangan tadi dalam rekrutmen dan seleksi, perusahaan perlu menerapkan strategi yang efektif dan inovatif. Pendekatan yang tepat itu pasti bisa membantu perusahaan mendapatkan kandidat terbaik, meningkatkan efisiensi, proses seleksi, serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan. Jadi beberapa solusi yang menurut kelompok kami bisa diterapkan untuk perusahaan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu menggunakan teknologi rekrutmen, memanfaatkan ATS, AI, untuk menyaring kandidat lebih cepat dan objektif. Jadi menggunakan AI ini untuk menyaring data mereka ya, mulai dari CV, pengalaman, keterampilan, itu disaring supaya lebih cepat. Itu menggunakan AI untuk mencari yang lebih kandidat yang lebih tepat dan objektif. Lalu meningkatkan employer branding, membangun citra perusahaan, reputasi perusahaan yang menarik supaya kandidat itu mau bergabung. Lalu menawarkan benefit yang kompetitif. Jadi sesuai dengan posisi yang disediakan, yang tersedia, jadi benefitnya juga harus kompetitif sesuai dengan posisinya. Jangan di bawah standar, nanti orang malas gitu. Lalu mengoptimalkan sumber rekrutmen, jadi memanfaatkan media sosial, job fair, dan referral program.
bisa juga memanfaatkan relasi dan lain sebagainya. Kemudian menyusun proses seleksi yang efektif, mengurangi bias dengan menggunakan metode seleksi berbasis data. Jadi kesimpulan dari penjelasan materi kami yaitu perencanaan rekrutmen dan seleksi yang tepat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Faktor-faktor seperti kondisi pasar, tenaga kerja, employer branding, dan penggunaan teknologi memainkan peran penting dalam efektivitas proses ini. Selain itu, tantangan seperti persaingan ketat, bias seleksi, serta perubahan preferensi tenaga kerja harus diantisipasi dengan strategi yang tepat. Penerapan strategi yang efektif, pemanfaatan teknologi, penguatan employee branding, dan pembangunan talent pool ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses rekrutmen dan seleksi. Jadi, dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Nah, keberhasilan rekrutmen dan seleksi ini pasti akan berdampak langsung pada produktivitas perusahaan dalam pencapaian tujuannya, keberlangsungan bisnis, dan daya saingnya di pasar. Oleh karena itu, investasi dalam sistem rekrutmen yang efektif menjadi keharusan bagi perusahaan modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja, organisasi atau perusahaan harus selalu berinovasi dalam strategi rekrutmen dan seleksi. Adaptasi terhadap tren, preferensi tenaga kerja akan memastikan perusahaan tetap kompetitif dalam menarik talenta terbaik. Baiklah, demikian presentase materi kami kelompok 2 yang saya wakilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan pendengar dan juga pembaca makalah serta penglihat dari slide presentase ini memahami penjelasan saya dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah melihat dan juga meluangkan waktu untuk mendengarkan presentase dari kelompok 2 yang saya wakilkan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.